Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu kembali di pekan 14 dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada pekan ini kita akan membahas analisis laporan keuangan pemerintah, yang mana memang topik-topik kaitan dengan akuntansi sektor publik memang menarik untuk kita bicarakan, untuk kita bahas. Langsung saja, semoga semuanya senantiasa tetap sehat dan tentunya masih tetap semangat mengikuti perkuliahan sampai dengan pekan ke-16. Dan jangan lupa teman-teman untuk senantiasa melihat kelasnya agar presensi untuk keaktifan kuliah selalu dianggap hadir. Sesuai topik pada siang hari ini, analisa laporan keuangan pemerintah. Kita awali dari definisi analisis laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, upaya mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan pemerintah sehingga dapat disimpulkan tentang kesehatan kondisi keuangan pemerintah pada periode tertentu. Kemudian yang kedua, menurut Ritonga 2014 mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah atau Pemda sebagai kemampuan keuangan Pemda untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan juga efisien, yang diukur dalam 6 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa lihat di sini Pemda mengukur kemandirian keuangan. Itu jelas. Kenapa Pemda perlu adanya analisa dalam laporan keuangan? Tentu supaya Pemda bisa menentukan sejauh mana kemajuan atau kemunduran yang dilakukan oleh Pemda setempat. Kemudian perlu adanya fleksibilitas keuangan, tentu ini juga memudahkan pihak pengguna untuk menentukan sejauh mana kebutuhan keuangan di penggunaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada solvabilitas anggaran, kemudian ada juga solvabilitas layanan dan lain-lain. Nah, ini nanti bisa teman-teman analisa sendiri sejauh mana penggunaannya untuk Pemda setempat. Ini definisi. Kita lanjut berikutnya, karakteristik. Pada analisis laporan keuangan pemerintah, tentu kita harus lihat dulu karakteristik apa sih yang melekat pada analisis laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, yaitu fokus pada laporan keuangan utama. Tentu laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu yang jadi fokus pembahasan pada laporan keuangan utama. Kemudian yang kedua, memuat analisis hubungan. Hubungan seperti apa dan apa saja? Yang pertama, ada analisis hubungan, yang dimaksud analisis perbandingan dan analisis kecenderungan pos-pos di laporan keuangan. Jadi hubungan antar pos yang ada di dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah ini itu menjadi analisa untuk sebagai karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, memuat implikasi dan prediksi. Tentu selain dua tadi, memuat fokus laporan keuangan utama, kemudian memuat analisis hubungan, juga memuat implikasi dan prediksi. Maksudnya seperti apa? Untuk mengevaluasi dampak kejadian transaksi di masa lalu dan memprediksi proses keuangan di masa depan. Sama halnya dengan yang tadi definisi, bahwa tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana yang sudah dilakukan oleh pengguna di sini dalam hal Pemda untuk melihat perkembangan ataupun kemudahan yang dialami oleh pengguna, yaitu Pemda.
Oke, ini karakteristik. Kita lanjut ke berikutnya, ada tujuan. Tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu jelas ya, karena memang ada peraturan yang memang memuat tentang pemberlakuannya laporan keuangan pemerintah, tentang analisis laporan keuangan pemerintah. Jadi harus taat asas atau taat hukum. Kemudian yang kedua, mengetahui kondisi keuangan pemerintah serta perubahan-perubahannya. Nah, jadi memang walaupun ditentukan oleh pemerintah regulasinya untuk analisis laporan keuangan pemerintah, tapi tentu ada perubahan-perubahan, update-update tertentu yang memang harus diketahui. Sebagai pengguna harus mengupdate itu terus supaya selalu mengikuti update atau perkembangan penggunaan peraturan tersebut. Kemudian berikutnya, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya. Nah, ini juga sama ya seperti tadi, untuk mengukur apakah grafik penggunaan kita itu meningkat atau menurun. Kemudian yang selanjutnya, mengetahui kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana untuk kegiatannya. Jadi pemerintah juga bisa mengukur untuk penggunaan yang akan datang itu seperti apa, besarannya seperti apa. Nah, dari analisa laporan keuangan pemerintah. Kemudian mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan program-programnya. Dengan adanya analisa laporan keuangan pemerintah, itu juga sebagai evaluasi atau pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan program kerja yang memang sudah dicanangkan. Kemudian yang terakhir, mengetahui potensi pemerintah dalam menghasilkan sumber daya. Jadi tiap-tiap pemerintah, khususnya Pemda, harus mengetahui potensi apa yang ada di provinsi tersebut, ada di daerah tersebut, sehingga itu jadi fokus utama untuk pengembangan sebagai sumber daya untuk daerah tersebut atau Pemda tersebut. Kita lanjut, ada keterbatasan. Selain ada tujuan, juga ada keterbatasan. Apa sih keterbatasan analisis laporan keuangan pemerintah? Yang pertama, sifat laporan keuangan historis. Jadi memang sifatnya memang berbasis yang sudah dilakukan. Ini sebagai laporan. Ini menjadi batasan sebagai seorang yang penyusun laporan keuangan, karena dasarnya hanya yang sudah dilakukan saja, seperti itu. Kemudian informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum, ya, karena memang sifatnya hanya merealisasikan anggaran, jadi memang sifatnya secara global atau secara umum. Kemudian penggunaan taksiran dalam laporan keuangan. Ini untuk sejauh mana taksiran dari penggunaan dalam laporan keuangan tersebut. Kemudian hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif. Jadi berdasarkan angka yang digunakan saja, karena memang yang dilaporkan dalam laporan keuangan ya tentu datanya kuantitatif. Berapa besaran yang digunakan, itulah yang dilaporkan. Kemudian laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan. Beda halnya dengan analisis laporan keuangan perusahaan. Kalau di pemerintah itu memang menggambarkan satu kinerja keuangan. Ya, ketika berhasil menyelesaikan analisis laporan keuangan dianggap berhasil dalam pengelolaannya. Ini satu keterbatasan atau kekurangannya. Kemudian kita masuk ke teknik analisis. Yang pertama ada analisis hubungan pos-pos laporan keuangan, yaitu menguji hubungan logis antar pos dalam satu laporan keuangan maupun dalam laporan keuangan yang berbeda.
Kemudian untuk menguji kebenaran angka-angka dalam laporan keuangan. Itu yang pertama. Kemudian ada analisis perbandingan pos-pos laporan keuangan, yaitu membandingkan satu atau beberapa pos, kemudian untuk menilai kondisi atau kinerja keuangan pemerintah daerah satu atau beberapa pos lainnya dalam satu periode. Kemudian analisis kecenderungan atau tren pos-pos laporan keuangan, yang yaitu membandingkan pos yang sama untuk periode yang lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk membuat prediksi keuangan. Nah, inilah teknik analisisnya. Kemudian kita masuk ke analisis hubungan. Sini dalam analisis laporan keuangan pemerintah tentu ada 3 objek analisis. Yang pertama, laporan realisasi APBD, kemudian neraca, selanjutnya laporan realisasi APBD atau neraca. Nah, ini 3 objek ini yang menjadi fokus pembahasan dalam analisis laporan keuangan pemerintah. Ini salah satu contoh laporan realisasi APBD. Ini bisa dilihat, nanti bisa dicoba dianalisa. Kita lanjut. Hubungan antar pos laporan realisasi APBD yang pertama. Di sini defisit atau sama dengan kurang pembiayaannya neto bersih. Kemudian ini ada formulanya, nanti bisa dipelajari. Kita lanjut, kemudian berikutnya ada hubungan antar pos laporan realisasi APBD yang kedua, yaitu pembiayaan neto yang jumlahnya negatif hanya diizinkan bila anggaran direncanakan surplus dan jumlah surplusnya minimal sama dengan jumlah pembiayaan neto yang negatif tersebut. Jumlah pembiayaan neto negatif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih kecil dari jumlah pengeluaran pembiayaan. Formulanya. Kemudian ini hubungan antar pos laporan realisasi APBD yang ketiga. Kondisinya muncul silva. Nah, ini seperti tergambar di sini ya. Kita lanjut. Ini contoh format laporan neraca untuk pemerintah daerah yang memang sudah ditentukan. Kemudian hubungan antar pos yang neraca yang pertama ada aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana, kemudian ada ekuitas dana lancar sama dengan aset dikurang kewajiban, kemudian ada ekuitas dana lancar sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek, kemudian temulah silva sama dengan total kas dikurang utang PFK. Ini hubungan antar pos neraca yang kedua, bisa dilihat sendiri untuk formulanya. Kemudian ini laporan realisasi APBD dan neraca, ada simpulannya, bila ada belanja modal dalam laporan realisasi APBD, maka jumlah aset tetap di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. Kemudian yang kedua, bila ada penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman dalam laporan realisasi APBD, maka jumlah kewajiban utang di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama dan sebaliknya. Kemudian bila ada penerimaan pembiayaan berupa penggunaan dana cadangan dalam laporan realisasi APBD, maka jumlah dana cadangan atau aset di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama dan sebaliknya. Kemudian bila ada penerimaan pembiayaan berupa penjualan investasi, ini juga sama, bisa disimpulkan sendiri sampai di akhir. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk pekan ini. Mudah-mudahan semuanya dapat beraktivitas dengan baik. Sehat selalu buat semuanya, tetap semangat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.